Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Asadul Usud Boyratan selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil riset kami di Bank Amanah Ummah Cabang Bogor mengenai pendapatan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Diana Febriana dengan NIM 631904115. Perkenalkan, nama saya Dupa Mustika Menalu, NIM 63190353. Saya Ersa Ramadini dengan NIM 631903550. Kami dari kelas 635B01. Sebelum memasuki materi, saya akan memberikan apa saja yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, ruang lingkup. Yang ketiga, pembahasan. Yang keempat, permasalahan dan pemecahan masalah. Yang kelima, penutup. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. BPRS Amanah Ummah memulai operasi soft opening pada tanggal 11 Juli 1992, sedangkan peresmian operasi grand opening pada tanggal 8 Agustus 1992 oleh Bupati Bogor. Visi, misi, moto, dan budaya perusahaan. Visi, BPRS Syariah terbaik pilihan umat. Misi, meningkatkan kualitas kehidupan dan ekonomi melalui perbankan syariah. Moto, menepis riba, meraih laba, dan mengundang berkah. Budaya perusahaan, layanan cepat, amanah, dan profesional. Ruang lingkup, lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian ini terlaksana pada hari Selasa 19 Oktober 2021 selama kurang lebih 1 minggu. Objek penelitian ini adalah karyawan dalam bidang audit di BPRS Amanah Ummah. Metode penelitian, yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga studi pustaka, dan yang keempat analisis. Struktur organisasi kantor pusat. Rapat umum pemegang saham adalah sebuah forum di mana pemegang saham memiliki kewenangan eksklusif untuk memperoleh keterangan mengenai perusahaan dari direksi atau komisaris dan juga mengambil keputusan untuk perusahaan. Dewan Pengawas Syariah dalam organisasi bank bersifat independen dan terpisah dari pengurus bank sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional bank. Dewan Komisaris adalah wakil dari pemegang saham yang mempunyai peran sebagai pengawas dan bersama Dewan Direksi merumuskan strategi jangka panjang untuk perusahaan. Di bawah Dewan Komisaris ada Kabid Operasional, Kabid Umum dan Personalia, Kabid Bisnis, Kepala Cabang Bogor, Kepala Cabang Cicurug, dan Kepala Cabang Cilengsi. Struktur organisasi Kabid Operasional. Bidang operasional mempunyai tugas-tugas melakukan supervisi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang operasional untuk menjamin tidak adanya penyimpangan, kekeliruan, kesalahan dalam pelaksanaan. Di bawah Kabid Operasional ada Kepala Bidang IT dan IT, Kepala Kas dan Teller Kas, Kepala Layanan yang memiliki beberapa bawahan, yaitu Customer Service, Deposito, Pembukuan, Staf Operasional, Head Teller, dan Teller. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi Kabid Umum dan Personalia, yaitu ada administrasi dan keuangan yang bertugas utama untuk mengelola administrasi, layanan umum, dan proses pengelolaan biaya-biaya pada bank. Dan yang kedua ada inventoris Personalia yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan dan pencatatan inventaris kantor serta pengadministrasian data dan informasi yang berkenaan dengan karyawan. Dan ada yang ketiga sekretariat yang bertugas untuk mengelola aktivitas yang berhubungan dengan direksi, kesekretariatan, dan berhubungan kemasyarakatan. Dan ada non-banking dibagi menjadi office boy, satpam, dan juga sopir yang bertugas untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada suatu bank. Dan di sini ada struktur organisasi Kabid Bisnis, yaitu tugas utamanya melakukan pembinaan, mengawasi serta mengarahkan aktivitas serta staf-staf yang berada di bawahnya agar dapat memastikan kualitas pembiayaan yang sehat serta meraih keuntungan yang maksimal dan sesuai dengan target yang diharapkan. Kabid Bisnis ini juga bertanggung jawab kepada direksi yang mempunyai fungsi utama
jabatan, yaitu satu, merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target funding dan financing serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Dan yang kedua yaitu membuat program kerja dan evaluasi terhadap supervisor, ADM, ADMP, dan legal officer dan gadai dan remedial. Dan di sini yaitu ada pembiayaan struktur organisasi ini langsung bertanggung jawab pada pelaksanaan pembiayaan yang itu supervisor AQ, account officer, dan remedial. Supervisor AQ bertanggung jawab kepada kabit bisnis dan mempunyai tugas utama, yaitu satu, merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi kerja account officer dan remedial serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat untuk mencapai sasaran pembiayaan termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dan yang kedua yaitu bersama kepala di bidang marketing membuat program kerja dan evaluasi terhadap account officer dan remedial. Dan di sini ada account officer yang bertanggung jawab kepada supervisor dan mempunyai tugas memproses pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Dan yang di sini ada remedial bertanggung jawab kepada supervisor yang mempunyai tugas, yaitu satu, melakukan penjemputan dana setoran angsuran nasabah pembiayaan dan menyetorkan kepada teller. Dan yang kedua yaitu menyelesaikan pembiayaan bermasalah bersama dengan supervisor dan account officer. Dan ada di sini gadai emas yang tugas utamanya adalah melakukan analisis terhadap keaslian dan kadar emas yang terkandung pada perhiasan yang akan digadaikan, sekaligus melakukan penaksiran harga perhiasan yang akan digadaikan. Dan di sini ada support pembiayaan. Support pembiayaan ini memiliki bawahan, yaitu satu, kabak ADMP dan staf ADMP. Ini melakukan tugas utamanya untuk melakukan administrasi data nasabah, melakukan proses pencairan pembiayaan dan membukukan angsuran pembiayaan nasabah guna menjamin data dan angsuran yang teradministrasi secara lengkap dan akurat. Dan di sini ada legal officer. Legal officer tugasnya adalah menerima permohonan survei dan taksasi jaminan, memeriksa kelengkapan legalitas data, jaminan nasabah, melakukan survei dan taksasi ke lapangan, kemudian menyampaikannya kepada account officer komite pembiayaan, melakukan perjanjian pembiayaan dan menyimpan dokumen pembiayaan dan jaminan asli nasabah dalam berangkas jaminan, serta mempertanggungjawabkan tugas-tugas kepada kepala bidang marketing. Dan di sini ada pendanaan. Pada pendanaan memiliki beberapa bawahan, yaitu satu, supervisor FK dan funding officer, yang tugas utamanya adalah melakukan kegiatan pemasaran dalam rangka menghimpun dana masyarakat dan memastikan tercapainya pelayanan kepada nasabah dan target penghimpunan dana yang telah ditetapkan. Dan di sini juga ada kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala direksi yang mempunyai tugas utama merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas di kantor cabang di bidang operasional umum dan personalia serta marketing. Proses bisnis sistem berjalan. 1. Kegiatan menghimpun dana pihak ketiga masyarakat dalam bentuk tabungan berakat titipan dan bagi hasil dan deposito berakat bagi hasil. Kedua yaitu kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan melalui transaksi jual beli, transaksi sewa, dan transaksi bagi hasil, dan transaksi pinjam meminjam uang. Yang kedua yaitu melaksanakan aktivitas layanan kepada masyarakat sebagai pelengkap yang dilakukan secara co-branding dengan lembaga lain berupa layanan payment point online bank untuk pembayaran rekening-rekening seperti listrik, PDAM, pulsa HP, dan telepon pasca bayar, cash management system, dan pengiriman atau transfer uang.
Selanjutnya yaitu use case diagram. Menurut diagram di atas, sistem yang digunakan memiliki 3 aktor dan 9 use case, yaitu adapun perinciannya: 1 aktor, bagiannya petugas operasional. Aktor yang dalam sistem ini bertugas sebagai pengelolaan transaksi internal. Yang kedua yaitu administrator, yang aktor yang dalam sistem ini bertugas sebagai pengelolaan kelancaran sistem administrasi yang berhubungan dengan nasabah langsung. Selanjutnya manajer, aktor yang dalam sistem ini bertugas sebagai pembuat dan pengelolaan laporan keuangan. Dan bagian keduanya yaitu use case, ada bagian A mencatat pemasukan, kegiatan yang berhubungan langsung dengan pemasukan dan pendapatan perusahaan. Yang B-nya melakukan transaksi internal, kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan internal perusahaan. Yang C-nya yaitu login, kegiatan ini dilakukan untuk masuk ke dalam sistem. Yang D-nya yaitu merubah password, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keamanan penyimpanan. Yaitu ada juga E, mengelola karyawan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengelola dan mengawasi kerja karyawan. Yang F yaitu mengelola data pengguna, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan data pengguna sesuai dan aman. Dan yang G yaitu mengelola komponen gaji, yaitu kegiatan ini dilakukan untuk mengelola komponen gaji karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang H yaitu mengelola penggajian, kegiatan ini dilakukan oleh manajer untuk mencatat dan mengelola pengkajian yang sudah disesuaikan. Yang I yaitu membuat laporan finansial, kegiatan ini dilakukan saat akhir proses untuk memastikan kesesuaian finansial perusahaan dengan adanya pembuatan laporan finansial. Activity diagram pada BPRS Amanah Ummah. Pengajuan pembiayaan yang terdiri dari 1 nasabah, 2 customer service, 3 account officer, dan juga 4 yaitu komite pembiayaan. Nasabah melengkapi dan juga menyerahkan dokumen, dan customer service yaitu memberitahu calon nasabah untuk mengenai persyaratan dan mewawancarainya. Dan yang ketiga yaitu account officer melengkapi dan menganalisa dokumen. Dan selanjutnya yaitu ada komite pembiayaan yang bertugas untuk memberikan keputusan apakah pengajuan pembiayaan diterima ataupun ditolak. Pencairan pembiayaan. Komite yang telah memberikan keputusan setuju kepada nasabah akan diberikan surat untuk ditandatangani, dan administrasi pembiayaan akan melengkapi dokumen nasabah dan menandatanganinya. Sedangkan teller akan diberikan slip realisasi dan slip penarikan awal. Tahap selanjutnya adanya penarikan tunai, dan untuk pegawai bank akan diberikan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi usahanya. Dan tahap terakhir yaitu melengkapi berkas dokumentasi. Dokumen masukan, ada bukti pendaftaran. Di dalam bukti pendaftaran nama dokumennya yaitu fotokopi dari KTP. Fungsinya yaitu untuk mengetahui identitas nasabah, sumbernya dari nasabah, tujuannya yaitu sekretaris, medianya yaitu kartu, jumlahnya yaitu 1 lembar, dan frekuensinya setiap melakukan pendaftaran. Ini adalah contoh dari fotokopi seorang nasabah. Dan yang selanjutnya ada bukti pendaftaran, ada nama dokumen, formulir pendaftaran nasabah, fungsinya itu untuk arsip registrasi, dan sumbernya yaitu dari nasabah, tujuannya sekretaris, medianya kertas, jumlahnya 3 lembar, frekuensi setiap melakukan pendaftaran. Ini adalah bukti dari kertas untuk pendaftaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dokumen keluaran. Dokumen keluaran pertama ialah buku tabungan. Nama dokumennya buku tabungan. Fungsinya sebagai bukti transaksi tabungan. Sumbernya dari teller, tujuannya kepada customer service, medianya buku, jumlahnya 1 buku, frekuensinya setiap menabung. Dan berikut di sini sudah ada contoh buku tabungan BPRS Amanah Ummah, tabungan Simple IB. Yang selanjutnya ialah dokumen keluaran kedua ialah laporan tahunan.
Nama dokumennya laporan tahunan, fungsinya untuk dijadikan laporan tahunan, sumbernya dari sekretaris, tujuannya kepada ketua umum, medianya buku, jumlahnya 1 buku, frekuensinya setiap 1 tahun sekali. Dan berikut sudah ada laporan buku tahunan tahun 2020 BPRS Amanah Umah Bogor. Oke, yang selanjutnya ialah permasalahan pokok. Jadi di sini kami sudah menganalisis pada studi kasus pengelolaan pendapatan di BPRS Amanah Umah, dan kita menemukan 4 permasalahan pokok. Permasalahan pokok yang pertama ialah kurangnya sosialisasi terkait dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah, sehingga ini mengakibatkan kurangnya masyarakat yang percaya untuk menabung pada perbankan syariah karena masih masyarakat belum paham betul tentang perbankan syariah, sehingga masyarakat lebih menggunakan dan lebih paham tentang bank konvensional. Dan yang kedua ialah tidak meratanya sumber daya manusia yang memadai dan memahami sistem perbankan syariah. Dan ini mengakibatkan kekurangannya sumber daya manusia yang bisa menjelaskan dan mensosialisasikan tentang sistem perbankan syariah. Dan yang ketiga ialah akses pendanaan dan pembiayaan bank syariah yang masih kurang pada sektor-sektor tertentu, sehingga masih kurangnya masyarakat yang menabung karena masih ada sektor-sektor tertentu yang belum ada pada perbankan syariah yang sudah dimiliki oleh bank konvensional tetapi belum dimiliki oleh perbankan syariah, sehingga masyarakat masih sering menggunakan bank konvensional ditimbang bank perbankan syariah. Yang keempat ialah sistem pembuatan laporan perusahaan yang belum di-upgrade atau versi lama. Jadi perusahaan masih menggunakan sistem versi lama atau aplikasi versi lama yang belum terupgrade, sehingga sistem laporannya masih kurang jelas. Selanjutnya ialah pemecahan masalah. Dari permasalahan pokok yang tadi sudah saya sebutkan, kami sudah menemukan atau memecahkan masalah tersebut, dan kami pun menemukan 4 pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang pertama ialah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui sistem online maupun offline untuk membuat masyarakat tertarik dalam perbankan syariah seperti iklan, sosial media, dan lain-lain. Jadi kita bisa menggunakan sosial media untuk menarik masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah, dan kita sudah bisa mensosialisasikan mengenai kelebihan perbankan syariah melalui iklan dan sosial media untuk menarik perhatian masyarakat sehingga masyarakat bisa menggunakan perbankan syariah. Dan yang kedua ialah mensosialisasikan ilmu perbankan syariah kepada seluruh karyawan dan SDM yang ada secara merata, seperti seminar dan workshop yang dilakukan secara berkala. Jadi bank bisa melakukan seminar atau mengadakan workshop untuk karyawan-karyawannya, seluruh karyawan, terutama karyawan-karyawan cabang, sehingga semua dan seluruh karyawannya bisa paham betul tentang perbankan syariah. Serta bank juga bisa melakukan seminar dan workshop kepada masyarakat agar masyarakat pun mengerti tentang sistem ilmu perbankan syariah. Dan yang ketiga adalah menambahkan akses-akses pendanaan dan pembiayaan di bank syariah supaya dapat bersaing dengan bank konvensional. Seperti yang tadi saya sebutkan, banyak akses yang sudah dimiliki bank konvensional tapi belum dimiliki oleh perbankan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah harus memiliki akses-akses tersebut hingga dapat bersaing dengan bank konvensional. Seperti contohnya adalah melakukan mobile banking, mengadakan ATM atau mengadakan mobile banking sehingga lebih mudah masyarakat untuk mengakses perbankan syariah ini. Dan yang keempat adalah mengupgrade sistem untuk pembuatan laporan keuangan, seperti dengan menggunakan aplikasi yang lebih terupdate, versi baru seperti Zahir versi baru dan lain-lain, sehingga bisa sistemnya lebih terarah lagi, lebih terupdate lagi. Selanjutnya adalah penutup. Di sini penutupnya kita punya kesimpulan dan saran. Sebelumnya saya akan bahas kesimpulan terlebih dahulu. Di sini kami sudah menemukan kesimpulannya. Jadi, sistem informasi akuntansi pendapatan yang kita bahas ini adalah bagian dari sistem informasi akuntansi yang dibuat untuk mengelola kegiatan penerimaan pendapatan, mulai dari tabungan, deposito, pembiayaan, penyaluran dana, pelayanan jasa, penerimaan kas, dan lainnya. Sistem ini menghubungkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan maupun pengadministrasian pendapatan perusahaan karena sifatnya pendapatan yang sangat liquid dan mudah diubah bentuknya, maka pendapatan perlu dikendalikan. Pada BPRS Amanah Umah, yaitu bank swasta yang aktivitasnya dijalankan perbankan ini berdasarkan prinsip syariah,
melalui kegiatan utamanya penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berakad titipan atau wadiah bagi hasil atau mudorobah dan penyaluran dana atau pembiayaan. Produk pendapatan pada BPRS Amanah Ummah adalah produk penyimpanan dana dan produk penyaluran dana atau pembiayaan. Yang selanjutnya adalah saran yang bisa kami sampaikan kepada BPRS Amanah Ummah. Yang pertama adalah memperbaiki sistem pencatatan pendapatan agar lebih maksimal dan mudah untuk dipahami oleh yang bersangkutan. Yang kedua, menggunakan penambahan aplikasi pembantu bagi pembuatan laporan keuangan, zahir atau MYOB agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, peningkatan pelayanan perbankan terhadap konsumen agar konsumen merasa lebih nyaman. Berikut adalah saran yang kami temukan. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Dalam pengerjaan studi kasus ini, kita banyak mengambil sumber informasi dari jurnal, data, dan makalah lainnya. Daftar pustaka yang pertama adalah Jurnal Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan yang disusun oleh Siska Irawati dan Laulihin 2020 di Jakarta Selatan. Dan yang kedua adalah Jurnal Cloud Information Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pembelian yang disusun oleh Tri Ramadhani serta Rio Adria Krispiawan 2018 Kuningan. Dan yang ketiga adalah Jurnal Analisis Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Pendapatan ialah yang disusun oleh Thomas Widya Putra Susila tahun 2019 di Yogyakarta. Dan yang ketiga adalah Jurnal Activity Based Costing oleh Latmos Purba 2007 di Yogyakarta. Dan selanjutnya adalah The Impact of the Use of Counting Information System on the Quality of Financial Debt. Dan ini adalah International Business Research yang kita temukan di Al-Dalabi Fund tahun 2018. Selanjutnya adalah Jurnal Pengertian Sistem menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinberg, ialah Jurnal Sistem Informasi Akuntansi menurut Romney, MB, dan Steinberg pada tahun 2015. Selanjutnya ialah Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan yang disusun oleh Herlin Nani Harlina Zahara Seprianti tahun 2000. Selanjutnya adalah Sistem Akuntansi yang disusun oleh Mulyadi tahun 2010 di Jakarta. Selanjutnya adalah yang paling banyak kita ambil datanya dalam studi kasus ini ialah PT BPR Syariah Amanah Ummah, ialah laporan keuangan tahun 2020 yang disusun di Bogor di tahun 2020. Dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral dan material pada proses belajar ini, terutama kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Bapak Sadul Usut Bayrotan SE AKMM selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penyusunan proyek ini. Selanjutnya kepada seluruh karyawan BPRS Amanah Ummah Bogor yang telah bersedia memberikan informasi dalam penyusunan proyek ini, dan yang terakhir kepada seluruh rekan-rekan kelompok 12 yang telah bekerja sama dalam penyusunan proyek ini. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih kepada yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.